Hai teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu luar biasa. Pada kesempatan ini, Ustadz Husni tetap semangat ingin belajar bersama anak-anak kelas 6 SDIT Nuridaya Surakarta. Pembelajaran jarak jauh, tapi dekat di hati. Masya Allah. Teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, pada kesempatan ini tentu Ustadz Husni ingin melanjutkan tentang perkembangbiakan hewan. Loh, Ustadz, kan sudah di modul ada. Tidak berkesan kalau tidak Ustadz Husni menjelaskan. Nih, nanti kalian lihat ya, atau perhatikan dengan jelas agar semua pembelajaran jarak jauh bisa kalian pahami dengan sukses dan lancar. Nah, sebelum Ustadz Husni lanjutkan materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, Ustadz Husni baca ayatnya dulu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Yasin ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Yang artinya, dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan untuk mereka, lalu sebagian untuk menjadikan tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Masya Allah, Al-Quran itu benar. Nah teman-teman, perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif tentu ada bedanya. Sama halnya seperti pada tumbuhan. Ustadz Husni akan mulai dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Secara generatif, di mana adanya proses kawin, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan menghasilkan sel sperma, sel kelamin betina menghasilkan sel telur. Nah, lalu terjadi proses pembuahan di dalam induk betina, lalu menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, yaitu janin. Ustadz, aku pernah dengar apa? Ada istilah pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Masya Allah, pertanyaan anak-anak hebat ternyata. Saya jelaskan ya, apa bedanya pembuahan internal dan pembuahan eksternal? Pembuahan internal terjadi di dalam induk betina. Ya, jadi sel sperma dan sel telur bertemu di dalam induk betina. Sedangkan pembuahan eksternal, sel sperma dan sel telur bertemu di luar induk betina. Contoh pembuahan internal seperti ayam. Jadi sperma bertemu di dalam induk betina ayam. Kalau eksternal seperti katak, pembuahannya terjadi di luar. Sel telur bertemu di dalam air dengan sel sperma. Jadi pada saat proses terjadi pertemuan sel itu, katak betina mengeluarkan sel sperma di dalam air, kemudian induk jantan katak menghasilkan sperma, dikeluarkan di dalam air, dan induk betina pun mengeluarkan sel telur, kemudian bertemu dan berkembang menjadi cebong seperti itu. Nah, dalam hal ini perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi tiga, ya. Nah, dibagi tiga anak-anak.
Yang pertama ada bertelur atau ovipar, ada vivipar atau melahirkan, ada ovovivipar, bertelur, melahirkan. Tentu ada bedanya. Bedanya apa anak-anak? Nah, kalau yang vivipar beranak, ya, proses pembuahannya itu setelah terjadi proses pembuahan, maka embrio akan terbentuk janin, ya, janin kemudian berkembang di dalam induk betina dalam jangka waktu tertentu, kemudian keluar dalam bentuk anak. Seperti kambing, dia adalah hewan vivipar. Kambing dia mengeluarkan anak kambing. Berbeda dengan hewan ovovivipar ataupun ovipar. Kalau hewan ovipar, dia berkembang biaknya keluar dalam bentuk telur. Nah, dalam pembuahannya itu, ya, dalam pembuahannya itu, telur yang dihasilkan dia sudah dibuahi. Nah, kemudian proses menjadi anak ayamnya atau proses telur itu akan berkembang menjadi anak, dia mengalami proses penetasannya dengan cara dirami. Bahkan ada sebagian hewan yang dia tidak ditetasi, menetasnya tidak dirami. Ciri-ciri cara mereka hewan itu luar biasa. Nah, gitu ya cara menetasnya. Berbeda dengan hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar dia berkembang biaknya di mana sel telur, ya, sel telur sudah dibuahi oleh sel sperma di dalam induk betina, tetapi telur yang ada di dalam induk betina itu sudah dibuahi dan di dalam cangkang telur itu kemudian akan berkembang janin embrio, dan nanti keluarnya adalah telur yang di dalamnya sudah ada anaknya. Di situ letak perbedaannya. Nah, nanti Ustadz tampilkan contoh-contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Hewan vivipar, nah ya, ciri khususnya adalah dia hewan yang memiliki kelenjar susu. Berarti ya hewan yang melahirkan berarti pasti menyusui anaknya. Itu ciri hewan vivipar. Biasanya ya hewan mamalia. Kalau ovipar itu biasanya dia memiliki ciri khusus. Ciri khususnya apa? Seperti hewan unggas-unggasan. Dia memiliki bulu. Beda loh bulu dengan rambut. Nah, seperti ayam, bebek. Nah, dan ingat loh, ada hewan namanya platypus. Dia unik loh. Apa keunikan dari platypus? Dia hewan bertelur, tetapi anak platypus menyusui, tapi dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Subhanallah, Allah yang menciptakan, Allah Maha Besar. Seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir, hewan ovovivipar biasanya adalah jenis dari jenis apa? Sebangsa reptil, ya. Nanti Ustadz tayangkan ada kambing dengan vivipar, ada ayam dengan bertelur, ada juga ular dengan ovovivipar, ya. Dan ada ciri-ciri khusus tertentu untuk mempelajari cara ciri hewan berkembang biak dengan vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Nah, kita bisa dilanjutkan ya. Berbeda dengan halnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, anak-anak semuanya, tentu di sini tidak ada proses pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Tidak ada pertemuan induk jantan dengan induk betina. Tetapi dia berkembang biak dari bagian-bagian hewan, tubuh hewan itu sendiri. Contoh,
hewan hidra. Dia berkembang biak dengan tunas. Ada lagi Paramecium atau amuba. Dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, ada lagi juga cacing pipih. Dia berkembang biak dengan fragmentasi. Nah, sekilas info yang ingin Ustadz Husni sampaikan hanya sebagai untuk melepas kangen dengan anak-anak. Modul sudah tersedia untuk anak-anak berliterasi. Di sana Ustadz Husni tampilkan materi-materi pembelajaran yang anak bisa membaca, anak-anak bisa membacanya. Karena dengan membaca jadi paham. Tidak boleh malas untuk membaca. Tetap semangat. Are you ready? Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.